Pembahasan kitab Al-Hikam sudah sampai pada makalah ke-8 yang berbunyi idza fataha laka wijhatun minat ta'arrufi idza fataha laka wijhatan, ya. Seulang, idza fataha laka wijhatan minat ta'arufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fataha alaika illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arufa huwa muriduhu alaika wal a'mal anta muhtiha ilaihi wa aina ma tahtihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Idza fataha laka, apabila Allah membukakan kepadamu wijhatan minat ta'arufi, yaitu satu sisi dari ta'aruf, ya, ta'aruf yaitu pengenalan atau bahasa tasawufnya kemakrifahan. Fala tubali ma'aha ingkola amaluka, maka jangan hiraukan ma'aha sertanya ingkola apabila ada amaluka amal. Fa innahu, maka sesungguhnya ma fatahaha, Allah tidak akan membuka pintu-pintu kema'rifahan alaika atasmu illa wa huwa yuridu, kecuali dia ingin ayyata'arrafa, untuk mengenalkan diri siapa Allah ilaika kepadamu, ya. Jadi, maksud dari makalah ini, perhatikan ya, ketika Allah berkehendak kepada seorang hamba, yaitu membukakan pintu-pintu kemakrifahan. Jadi terkadang Allah membukakan pintu-pintu kemakrifahan itu bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini misalnya kalian, ya. Misalnya suatu saat, ya, Allah membukakan pintu-pintu kemakrifahan ini, ya, kepada kalian. Maka kalian tidak usah bingung apabila amal kalian jika dihitung itu masih sedikit dan tidak layak. Kenapa demikian? Karena yang memiliki kekuatan untuk membukakan pintu-pintu kemakrifahan ya Allah. Nah, bagi Allah bisa menghendaki siapapun untuk diberikan anugerah itu, ya, anugerah kemakrifahan. Ya, sebab Allah ingin memperkenalkan diri
kepada hamba-hambanya. Jadi alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui anna ta'arufa, sesungguhnya pengenalan atau kemakrifahan, huwa muridu ilaika, itu adalah sesuatu yang menjadi pemberian Allah alaika atasmu. Wal akmal, sedangkan akmal ya, seluruh amalmu, anta muhtiha ilahi, itu sebagai persembahan ya seorang hamba kepada Tuhannya. Wa aina ma tahdi, dan di mana kamu memberikan hadiah kepadanya, mimma huwa muridu alaika, dari sesuatu yang dia telah memberikan kemakrifahnya kepadamu. Ya, jadi ini perlu kita pahami bahwa Allah bisa memberikan anugerah kemakrifahan itu kepada siapapun yang dikehendaki. Ya, jadi artinya Allah punya kewenangan mutlak. Nah, bagaimana kalau suatu saat Allah memberikan satu anugerah kemakrifahan kepada seorang hamba, jika dilihat hamba tersebut secara amal itu sedikit dan tidak layak, maka nggak usah khawatir, nggak usah bingung, nggak usah sedih, sebab kemakrifahan itu pemberian dari Allah. Sementara seorang hamba beribadah kepada Allah itu sebagai persembahan. Ya, jadi kita secara iktikad ya harus meyakini bahwa orang yang diberikan anugerah kemakrifahan itu semata-mata itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, in qalla amaluka, sekalipun amalnya itu sedikit. Nah, hal ini untuk memberikan pemahaman supaya kita tidak bisa menuntut kepada Allah. Ya, jika kita ingin mendapatkan makrifah harus beramal dengan mengamalkan amalan-amalan yang berat gitu ya, kemudian baru mendapatkan makrifah. Ya, belum tentu gitu. Nah, disinilah pentingnya memahami keikhlasan di dalam beribadah, dalam beramal. Jangan sampai seorang hamba beramal, tapi di balik amalnya itu ada tujuan pengen makrifah. Khawatirnya ya, dia sudah beramal kerja keras, sudah riyadhah, sudah puasa, ya, tapi ternyata enggak makrifah. Nah, ini jangan sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ya, kemakrifahan itu anugerah Allah. Allah memberikan kepada siapapun, ya suka-suka Allah. Nah, sementara seorang hamba, ini yang perlu diluruskan, ketika beribadah niatnya diluruskan dulu. Niatnya apa? Ya karena Allah, semata-mata karena Allah, bukan karena pengen makrifah. Itu. Apalagi kalau dalam pikirannya, saya ngamalin ini biar makrifah. Nanti kalau setelah makrifah kan saya sakti gitu loh. Setelah saya sakti nanti kan banyak orang tahu, akhirnya banyak tamu orang datang ke saya. Nah, orang yang beramal dengan tujuan seperti ini, ya, ini pasti akan kecewa. Suatu saat ternyata apa yang diimpikan tidak
tercapai. Karena itu bagi para santri, para salik, ya, dari makalah ini kita bisa ngambil pelajaran bahwa kalau kita beramal, beramallah secara ikhlas karena Allah. Tidak boleh di dalam amal kita ada lintasan-lintasan keinginan yang sifatnya itu kepentingan kita. Saya pengen makrifah, maka saya sholat malam. Sholat malam ya itu bagian dari sunnah. Kalau kita ada niatan sholat malam pengen makrifah, ini sudah niatnya sudah belok gitu. Sholat malam ya karena Allah, bukan karena pengen makrifah gitu. Contoh lagi, sholat duha supaya rezeki saya lancar, duit saya lancar. Nah, ketika seseorang sholat duha dengan niatan pengen sugih, pengen kaya, pengen lancar, jika kenyataannya ternyata Allah tidak memberikan itu, kira-kira kecewa enggak? Kecewa. Ngapain sholat duha? Saya udah sholat duha bertahun-tahun, ya saya masih begini-begini gitu. Nggak usah aja dah gitu. Ini akibat sholatnya tidak tulus karena Allah, sebab sholatnya masih ada agenda tersembunyi dari kepentingan hawa nafsunya gitu. Maka kalau sholat duha ya sholat saja, ini sholat sunnah yang masuk muakkad, yang dianjurkan. Ya, tujuan sholat ya karena Allah. Kalau soal waktunya pagi disebut duha, ya sudah kita ikutin saja. Jadi tidak boleh kemudian lantas ada lintasan-lintasan motivasi yang sifatnya duniawi. Gitu. Maka ketika Allah tidak mengabulkan, itu pasti kecewa. Gitu. Nah, untuk menghindari kekecewaan ini, ya, mu'alif memberikan pencerahan supaya kita beramalnya ikhlas. Ya, sekecil apapun kalau ikhlas itu pasti dibalas oleh Allah. Ya, karena Allah tidak pernah ingkar janji, tapi syaratnya ikhlas. Ya, kita sholat malam ikhlas karena Allah, nikmat. Kita sholat duha karena Allah, ya, menyempurnakan sholat sunnah ikhlas karena nikmat. Itu. Kalau kita ikhlas nggak ada keinginan-keinginan sesuatu selain Allah. Nah, beda dengan orang yang punya niatan-niatan di balik ibadahnya. Nah, ini khawatirnya kalau tidak tercapai menjadi frustasi. Ya, akhirnya malas sholat, terus nggak ibadah, akhirnya kalau kebablasan ya menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini makalah ini sangat penting, memberikan pencerahan kepada kita bahwa ketika kita melakukan apapun, ya, pondasi utamanya adalah niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas itu apa? Niat yang karena Allah, yang tidak berharap apapun. Itu. Seandainya misalnya dia diberikan situasi dan kondisi yang kasat mata tidak menguntungkan bagi dia, nggak ada masalah. Tujuanku ibadah karena Allah.
Hal ini bisa dikembangkan ya kaitannya dengan hubungan sosial kemasyarakatan ya. Contoh, ketika kita menolong orang itu juga didasari dengan keikhlasan sekecil apapun. Ya, menolong teman, menolong saudara, menolong tetangga. Ya, dasarnya harus ikhlas. Tidak boleh punya lintasan, saya nolong ini, nanti supaya saya ini. Ya, ini belum ikhlas. Ya, kenapa sih kok mu'alif selalu menganjurkan supaya kita lurus karena Allah? Sebab kalau kita berharap kepada makhluk balasan, ya, kalau kita berharap balasan kepada makhluk, itu kita yang kecewa. Kita berbuat sesuatu karena makhluk, pengen dipuji makhluk, pengen dibalas oleh makhluk. Ternyata makhluknya ini nggak punya daya, nggak punya kekuatan apa-apa. Maka kita yang rugi sendiri. Itu. Maka ketika amal tidak karena Allah, ya, nanti di akhirat ketika di yaumul hisab, ya, dia baru tahu, oh iya, ternyata amal selama di dunia yang saya lakukan dari sekian amal yang tersisa hanya sekian persen. Itu artinya amal yang ikhlas yang saya lakukan ternyata sedikit sekali. Sementara kebanyakan amal yang dia lakukan rontok semua. Kenapa? Karena waktu di dunia niatnya masih karena makhluk. Kalau niat beramal karena makhluk, nanti di akhirat ketika protes kepada malaikat, malaikat akan menyampaikan, kamu waktu di dunia niat amalmu karena siapa? Kalau karena Allah, pasti dibalas oleh Allah, pasti sampai di akhirat. Tapi kalau kalian waktu di dunia amalnya karena makhluk, ya sana kamu minta balasan kepada makhluk. Jadi ini sebagai pondasi kita di dalam beramal, baik yang terkait ibadah mahdoh, ya, seperti sholat, puasa, ya, haji, ini semua kita lakukan semata-mata karena Allah. Ya, jangan sampai karena makhluk, ya, pengen dipuji seseorang, pengen dipuji teman, pengen dipuji tetangga, pengen dipuji atasan, jangan lintas. Kalau ada lintasan itu segera diluruskan, karena yang memberikan lintasan ini adalah bisikan iblis yang ada di dalam diri kita. Tujuannya apa? Supaya amal kita sia-sia. Gitu. Maka belajarlah, ya, dari sekecil apapun, kalau kita beramal lakukan secara ikhlas, bukan karena makhluk, bukan karena manusia. Sebab kalau kita berbuat sesuatu karena manusia, pasti kita akan kecewa. Nah, terus selanjutnya ini mu'alif menjelaskan juga, idza tajallala kal haqqu ta'ala bismihil jalil au bismihil qahar wa fataha laka minha biaban wa wijhatan li ta'arrufihi minha fa'lam anna Allah ta'ala qad iktana bika wa arada ayastabika li qurbihi wa yastafika li hadratihi faltazimul adab ma'ahu birridho wa taslim wa qabbalahu bil farhi wassuru. Nah, ini maksudnya ketika Allah, ya, ingin menunjukkan
kepada kalian, yaitu sifat keagungan Allah Al-Jalil, ya, atau bismihi Al-Qahar, atau dengan nama Allah yang bersifat, yang bernama Al-Qahar. Al-Qahar itu apa? Al-Qahar itu yang maha perkasa, yang maha pemaksa. Itu. Nah, bagaimana cara kita mengenal sifat Al-Qahar Allah? Ya, caranya kita melihat sebuah peristiwa yang terjadi, ya, seperti contoh banjir, ya, sampai menenggelamkan rumah itu. Kemudian ada seseorang, ya, yang kebetulan dia itu dianggap kaya, itu ya, rumahnya mewah, itu mobilnya banyak, gitu. Selama ini dikenal angkuh dan sombong, merasa bahwa harta kekayaannya itu ya hasil kerja kerasnya, itu. Nah, ini seorang yang sombong ini akhirnya diruntuhkan oleh satu peristiwa yang namanya banjir. Ya, tiba-tiba banjir datang tanpa diundang. Ya, rumah yang dianggap mewah, ya, yang dia banggakan, dalam sekejap, ya, tenggelam. Mobil dan sarana lainnya dalam sekejap juga tenggelam. Nah, di saat itulah, jika dia termasuk orang yang terbuka mata hatinya, akan menyadari sifat qaharnya Allah. Itu. Jadi ini tajalli sifat qaharnya Allah. Itu. Akhirnya ketika itu dia sadar, oh, astagfirullah ya Allah, ampuni hamba. Mungkin bisa jadi selama ini saya angkuh sombong, merasa paling kaya, merasa paling hebat, ya. Ternyata sesungguhnya saya hamba yang tidak punya daya kekuatan apa-apa. Ini salah satu bagaimana Allah ingin menunjukkan sifat qaharnya kepada seorang hamba. Itu. Nah, maka di antara misalnya ada kejadian tsunami, gempa bumi, banjir, ya. Di antara korban ini ada yang tetap dalam posisi, ya, tidak memiliki kesadaran, tapi ada juga Allah membuka kesadarannya, gitu. Contoh orang yang sombong ya tetap sombong walaupun sudah diberikan pelajaran dengan peristiwa itu. Karena hatinya masih tertutup, ya dia tetap angkuh sombong. Tapi bagi orang yang dengan musibah tersebut bisa ngambil ibrah, pelajaran, akhirnya bisa merubah cara pandang orang tersebut terhadap fasilitas yang dimiliki. Ya, akhirnya menyadari, oh iya, semua ini anugerah Allah, ya. Saya diberikan rezeki itu juga anugerah Allah, bisa beli rumah anugerah Allah, bisa beli mobil anugerah Allah. Kalau toh sekarang diambil oleh Allah, ya Allah lebih tahu ini yang terbaik menurut Allah. Lah, sikap orang yang idza tajallalakal haq ta'ala bismil qahar, ya,
Maka orang yang seperti ini ya hendaklah faltazim al-adab ma'ahu birridho wa taslim. Maka wajib bagi orang tersebut yang terbuka mata hatinya yaitu tetap mengedepankan adab. Adab itu ya tetap positive thinking. Jadi di balik musibah ini dia tetap positive thinking, husnudon kepada Allah, karena dengan musibah ini bisa menyadarkan dirinya, bisa meruntuhkan egonya, ya bisa merontokkan kesombongannya. Nah, ketika memiliki kesadaran seperti ini, hendaklah tetap dalam posisi adab, ya, kepada Allah yang disertai dengan birridho. Ya, ridho itu menerima apapun keputusan Allah. Oh ya Allah, saya ridho dengan keadaan ini karena ini yang terbaik menurutmu, ya. Hamba sebagai seorang makhluk ya sebatas bisa menerima apapun yang engkau berikan, ya. Ya Allah, saya ridho dengan semua ini, dengan semua yang terjadi. Ya, ini biridho. Kalau ridho, beban psikologisnya tidak berat. Wa taslim, dan pasrah. Ya sudah, saya pasrah ya Allah. Kalau memang ini kehendakmu, saya terima ya Allah. Toh dulu saya lahir tidak bawa apa-apa, ya. Kalau sekarang engkau berikan peringatan dengan musibah ini, mudah-mudahan bisa menjadikan saya lebih baik. Saya pasrah kepadamu ya Allah. Jadi akhirnya dia punya kesadaran spiritual tentang sebuah musibah bisa terbuka, yaitu wijhatun minat ta'aruf yang bismihi al-kohar, sekalipun dalam wujud yang kohar, yang pahit lah, karena wujud tajalli kohar itu ya dalam bentuk sebuah musibah itu. Wa qabalahu bil farqi wasurur, akhirnya apa? Dia bisa menerima dengan senang gitu, dengan enjoy. Karena apa? Mampu memandang segala yang terjadi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini penjelasan dari mu'allif. Jadi saya kira cukup mencerahkan ya makalah tersebut dan bisa menjadi pegangan kita dalam menghadapi kehidupan ini. Maka ketika kita memiliki prinsip, memiliki pedoman, ya insya Allah kita tidak akan galau, tidak akan sedih, ya, tidak akan depresi ya dalam menghadapi segala problematika kehidupan. Tetap kita bisa memandang kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sore ini bermanfaat. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.